Ada yang berpendapat bahwa Andi itu pembajak Belanda. Menurut beliau itu tidak benar. Yang benar menurut beliau, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sekarang ini sedang berada di rumah beliau di Palopo. Beliau adalah Andi Aziz Tadijau yang juga adalah orang tua kami. Beliau kelahiran Pinrang tahun 1931. Beliau adalah salah seorang anggota militer yang pernah bergabung di Satuan Gerilya Sulawesi Selatan dan kemudian dikonversi menjadi Tentara Nasional Indonesia. Kemudian pada akhir tahun 1961 beliau dipindah tugaskan dari Parepare ke Kabupaten Luwu. Nah, di Kabupaten Luwu inilah beliau banyak menemui tokoh-tokoh masyarakat, tokoh adat, dan juga banyak menggali tentang sejarah tentang Keluuan, dan bahkan juga banyak mengumpulkan data-data dalam bentuk naskah-naskah kuno. Beliau juga telah menulis beberapa buku bersama dengan kami tentang Keluuan. Di antaranya adalah Bebunta dalam Kerajaan Luwu, Sepak Terjang Andi Pandangai, dan juga silsilah kekerabatan atau raja-raja di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat. Nah, sekarang ini saya akan mewawancarai beliau terkait dengan sejarah kebangsawanan Andi di Sulawesi Selatan. Banyak yang berpendapat bahwa gelar Andi itu merupakan gelar pemberian dari Belanda. Kemudian ada juga mengatakan yang menggunakan gelar Andi pertama itu adalah Andi Kambo. Tetapi versi lain juga mengatakan bahwa gelar kebangsawanan Andi itu juga ada hubungannya dengan daerah-daerah Bugis dan Makassar. Nah, untuk memahami bagaimana sebenarnya gelar Andi itu dalam satu persepsi, maka saya akan bertanya atau mewawancarai kepada beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sekarang ini banyak yang berpendapat bahwa gelar Andi itu adalah pemberian Belanda atau gelar yang digunakan pertama kalinya di daerah Bugis atau Makassar. Bagaimana dalam hal ini menanggapi tentang gelar bangsawan Andi ini? Apakah ada pengalaman selama ini mewawancarai atau mendengarkan keterangan dari sumber yang ada di luar atau bagaimana? Silakan. Menurut saya yang pernah saya lihat dari beberapa tokoh masyarakat yang seperti khususnya Andi Sultani di Mangilang, saudara kandung ini terjadi. Beliau ini pernah memberikan penjelasan di kantor Camat Sabang, Kecamatan Sabang. Beliau mengatakan ada yang berpendapat bahwa Andi itu pembajak Belanda. Menurut beliau itu tidak benar. Yang benar menurut beliau bahwa Andi itu terdiri ada 4 huruf. Di antaranya A. A adalah akhlak. N. Nabi. D. Di dalam atau di dalam. I. Imam. Jadi Andi itu disingkat oleh apa namanya, kata bahwa Andi A N D I, jadi 4 huruf. Jadi itulah. Adapun nama Andi itu pertama-tama setelah masuk Islam. Masuknya Islam dulu. Jadi kata Andi, gelar Andi itu memang pada awalnya digunakan ketika Islam awal-awalnya masuk tahun 1590-an sekitar itu. Tahun berapa tadi Andi Sultani mengatakan itu? Akhir tahun 1970, awal tahun 1971 di kantor Camat Sabang pada saat itu. Nah, kemudian selain di kantor Camat Sabang, di mana saja pernah beliau katakan itu?
Eh, pernah juga saya ketemu di rumahnya di Jalan Utara. Sekitar tahun Tahun 70 juga. 70-an juga ya. Itu bersama dengan siapa ke sana atau berdua saja? Berdua. Berdua dengan Berdua dari sebentar. Ya. Nah, kemudian apa yang disampaikan oleh beliau? Nah, begitu juga karena saya susul kembali tanyakan begitu, tanyakan bulan lebih jelas. Nah, beliau tetap memperjelas bahwa Andi itu dimulai pada waktu masuknya Islam. Nah, akan tetapi, jadi saya bertanya kembali, kenapa di Lontara itu tidak ditulis nama Andi? Nah, dia bilang, itu Lontara buku terhormatnya juga orang-orang bangsawan sukses sana. Dipandang buku terhormat. Jadi tidak boleh disebut, walaupun Andi bau apa dan sebagainya, tidak boleh dimasukkan Andi itu di dalam Lontara. Nah, jadi situ banyak orang berpendapat bahwa nanti Belanda yang membeli, itu bukan saja ketipu. Tidak boleh dimasukkan nama Andi di dalam Lontara. Nah, karena seakan-akan masih ada nama yang lebih tinggi daripada itu menurut Pak. Padahal gelar Andi itu sebenarnya gelar yang setelah Islam masuk. Ya, artinya gelar kebangsaan Luwu itu memang sudah ada sebelum ada Andi itu. Ya, misalnya Opu dan Opu saja sorry. Nah, bagaimana proses itu sehingga Andi itu menjadi masyarakat meluas bahkan sampai ke Bugis dan Makassar? Adakah hubungannya nanti dengan hubungan kekerabatan atau memang pernah mereka bersatu musyawarah untuk merumuskan atau bagaimana? Dia tidak jelaskan terlalu detail tentang itu. Nah, tapi menurut kejadian-kejadian nama Andi di Sulawesi Selatan, saya kira itu memang sudah sepaham semua orang bangsawan yang ada di Sulawesi Selatan bahwa perlu memang ada untuk membedakan keturunan bangsawan dan yang bukan bangsawan. Jadi, yang bukan bangsawan kalau namanya orang banyak. Tomega. Ya, Tomega. Ya. Nah, tapi ini khusus karena kelompok kecil. Nah, di belakang itu berkembang juga mereka itu. Nah, sehingga itu keturunan bangsawan karena biasa, karena dia begitu mengadakan perkahwinan. Jadi pada dasarnya setelah Islam masuk, gelar kebangsaan itu mulai muncul karena pada saat itu untuk membedakan juga sebenarnya dengan orang banyak. Kemudian juga gelar Andi itu menunjukkan bahwa yang bersangkutan adalah memang telah memeluk agama Islam, bangsawan yang telah memeluk agama Islam. Boleh dikatakan demikian. Saya kira begitu. Karena ada juga pendapat mengatakan bahwa apabila ada bangsawan atau menyimpan dari ajaran Islam, bukan dikatakan Andi. Atau bagaimana tentang pendapat? Begini, artinya dia singkatkan gitu yang mereka bilang sendiri. Apabila ada kelompok bangsawan yang dia punya akhlak rusak, berarti itu sudah tidak berhak lagi memakai gelar Andi. Nah, apa sebabnya? Sebab ini gelar Andi itu juga menjadi pengawas pribadi kepada orang-orang bangsawan. Sebab kalau tidak dipertegas itu, nah itu saya semena-mena. Tapi kalau ini menjadi pengawas juga, dijadikan pengawas ini kepada diri pribadi seseorang. Jadi gelar Andi ini mencitrakan juga bahwa akhlak bangsawan harus sejalan dengan arti daripada Andi itu apabila diterjemahkan akhlak Nabi di dalam atau di dalam Islam. Berarti bangsawan yang keturunan Andi sejauhnya harus sesuai dengan nilai dan akhlak atau ajaran Islam. Ya, apabila menyimpang daripada itu, maka dapat dikatakan tidak layak untuk
menyandang gelar Andi itu. Jadi Andi itu harus senantiasa dijaga. Ya, penjagaan diri pribadi seseorang. Ya. Nah kemudian ada juga berpendapat bahwa Andi itu yang pertama kali menggunakan gelar adalah Andi Kambo. Nah, itu tidak. Andi Kambo kan ibunya di Jemah. Iya. Seperti di belakang sekarang kali ini. Tahun 1000. Ya, masih berjalan. Masih abad ke-16. Ya. Jadi menurut saya pribadi tidak benar sekali kalau ada berpendapat bahwa kalimat Andi itu pemberian Belanda. Hanya Belanda itu memperkuat itu. Posisi itu, karena ada tujuan politis. Karena ada tujuan politik. Ya. Itu. Dan sebenarnya tidak ada. Bahkan itu makanya pertama ada Islam itu bagus sekali jalan itu pemerintahan. Karena semua ada itu pengawasan. Baik dalam penguasaan agama, karena gelaran Andi itu maupun adat. Ya. Nah, itu. Nah, jadi itu ada di Sulawesi Selatan itu. Ada isyarat di Sulawesi Selatan itu. Hampir sejalan. Sejalan semua. Ya. Terutama di Sulawesi Selatan, kerajaan besar maupun kerajaan. Ya. Secara agama Islam. Nah, jadi menurut teknologi atas teknologi. Sebenarnya sebelum ada Islam, soalnya itu belum tersusun rapi. Ada pemerintahan ya. Tersusun rapi. Belum lengkap lah. Belum lengkap itu perabot-perabotnya dia. Nah nanti masuk Islam, itu sudah. Itu makanya hukum ada yang ada di Sulawesi Selatan hampir sejalan dengan agama Islam. Ya ini juga informasi kepada sahabat Anin TV bahwa di konten kami sebelumnya Islamisasi Kedatangan bagian pertama dan bagian kedua memang kami telah menjelaskan di situ atau menggambarkan bahwa tiga mubalik itu yang datang ke Luwu menyebarkan Islam adalah memang selain menguasai tentang syariat Islam, mereka juga adalah ahli dalam ketatanegaraan atau administrasi negara. Jadi ketika Islam masuk ke dalam sudah diadopsi sebagai agama kerajaan, maka praktis bahwa struktur pemerintahan di kerajaan Luwu itu telah berubah, artinya ada perubahan, bahkan termasuk juga di anak Telui Babunta ketika Islam masuk. Dalam hal ini Makole Pak Buni gencar melakukan perubahan-perubahan dan juga setelahnya itu yaitu Makole Andi Maulana. Nah, jadi apa yang bisa disimpulkan di sini terkait dengan gelar bangsawan Andi dan gelar bangsawan Opu? Yang menuduh itu bahwa Andi Kambo siapakah itu yang mengembangkan nama Andi? Ya. Nah itu tidak benar. Benar. Itu kesimpulannya. Berarti Islam sudah ada sejak awal Islam masuk. Ya, Andi sudah ada sejak Islam masuk. Dan Opu itu yang pertama menggunakan adalah Sori Gading atas pemberian ya atau atas pemberian dari Balelo Nurung Ampat kepada Sori Gading. Ini adalah sedikit penjelasan dari orang tua kami, Andi Asis dari Gau. Saya ingin menaik kembali, beliau adalah kelahiran Pinrang. Jadi beliau tidak memiliki keberpihakan, ya, walaupun beliau ini adalah orang Bugis Tulen ya, dari Pinrang, tetapi beliau tetap objektif dalam menilai persoalan-persoalan yang berkembang selama ini tentang, khususnya kita bahas sekarang adalah tentang gelaran Andi, bahwa gelaran Andi itu adalah bukan pemberian Belanda dan digunakan pertama kali ketika Islam diterima di Kedutaan Luwu, dan gelaran Andi itu digunakan oleh bangsawan Luwu dan keturunannya. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Demikianlah tayangan kami, semoga memberikan manfaat dan jangan lupa menyebarkan informasi kebaikan kepada umat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.